Ada sebuah aura yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada sebuah energi positif yang menyelimuti suasana gala dinner KTT G20. Halo teman-teman, ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini teman-teman, saya hadirkan untuk Anda satu video, yang mana video ini masih ada hubungannya dengan video-video saya sebelumnya. Video ini teman-teman masih mengangkat tema inspirasi dari Bali, di mana masih ada hubungannya dengan acara KTT G20 dan juga ada hubungannya dengan Indonesia Tercinta, NKRI. Ya, teman-teman, mungkin Anda kemarin mengikuti acara KTT G20 yang diadakan di Bali. Ada satu hal yang cukup menarik bagi saya, teman-teman, yaitu acara gala dinner KTT G20 yang diadakan di kawasan GWK, Garuda Wisnu Kencana. Ada sesuatu hal yang menarik di sana, teman-teman. Bukan hanya kemegahan atau kemeriahan acara tersebut, tetapi saya mengamati dan saya melihat dari kacamata batin saya bahwa ternyata ada sebuah energi positif, ada aura positif di kawasan tersebut, tepatnya di area berlangsungnya acara gala dinner KTT G20 tersebut. Sebelumnya teman-teman, sekedar informasi untuk Anda bahwa patung Garuda Wisnu Kencana atau yang dikenal dengan GWK ini digagas oleh seorang seniman Bali, yaitu oleh Bapak I Nyoman Nuarte. Dan pembangunan dari GWK ini sudah dimulai dari tahun 1998. Dan patung Garuda Wisnu Kencana ini kemudian rampung atau diselesaikan itu di tahun 2018. Tepatnya diresmikan di tanggal 22 September tahun 2018, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo saat itu. Proses 28 tahun cukup lama teman-teman untuk membangun patung ini. Nah, selama 28 tahun ini saya yakin ada banyak sekali proses yang harus dilalui, hambatan, rintangan, ya, berbagai macam kesulitan mungkin dialami dan dilalui oleh mereka-mereka yang ikut membangun terwujudnya atau berdirinya patung Garuda Wisnu Kencana ini. Nah, teman-teman, saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang patung ini. Anda bisa searching di Google, atau mungkin Anda bisa langsung datang berkunjung ke Bali untuk melihat secara langsung, secara lebih dekat seperti apa patung Garuda Wisnu Kencana itu. Dalam video ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kemegahan atau kemeriahan acara gala dinner yang diadakan di kawasan Garuda Wisnu Kencana tersebut ternyata tidak lepas dari adanya sebuah energi positif, adanya sebuah aura positif dari beberapa gambar yang diambil oleh baik para kameramen, ya, atau mungkin Anda yang langsung melihat di tempat itu. Kemeriahan, keceriaan, kebahagiaan dari semua yang terlibat dalam acara tersebut, termasuk para tamu undangan, ini bukan kebahagiaan yang biasa. Ini sebuah kebahagiaan, sebuah keceriaan yang menurut saya pribadi ini sangat luar biasa. Jadi seolah-olah area atau di kawasan tersebut, ya, itu tidak mampu ditembus oleh energi-energi negatif. Itu yang saya lihat teman-teman dari kacamata batin saya. Ya, saya melihat aura itu begitu positif sehingga wajar kemudian ketika acara itu bisa berlangsung meriah, bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, penuh keceriaan, penuh kebahagiaan. Bahkan, maaf kata, yang konon dikatakan mereka sedang bersih tegang, sedang berseteru, itu ternyata ketika sudah memasuki kawasan tersebut, rasa itu seperti kemudian melebur oleh energi atau aura positif yang ada di tempat itu. Ini yang menarik bagi saya secara pribadi. Dan lebih menarik lagi teman-teman, saya coba untuk mendalami, saya coba untuk melihat secara lebih detail. Ternyata berdirinya patung Garuda Wisnu Kencana ini bukan sesuatu yang begitu saja muncul atau hanya sekedar untuk destinasi pariwisata atau hanya untuk sebuah pertunjukan karya seni. Bukan. Ada sebuah maksud dan tujuan yang mungkin kita tidak bisa melihat, ya, tetapi kita bisa merasakan bahwa 28 tahun itu adalah proses yang cukup panjang. Patung sebesar itu, ya, bobotnya atau beratnya kurang lebih 4.000 ton dengan tinggi kurang lebih 121 meter dengan lebar 65 meter, ya.
Ini bukan sesuatu hal yang gampang, teman-teman, untuk menciptakan karya ini. Namun akhirnya bisa berdiri kokoh, berdiri tegak. Yang ingin saya sampaikan bahwa ada semacam pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta melalui berdirinya patung Garuda Wisnu Kencana ini, yaitu bahwa patung Garuda Wisnu Kencana ini seakan-akan menjadi sebuah tonggak awal kebangkitan Indonesia, kebangkitan negeri tercinta Nusantara ini. Meskipun harus melalui banyak rintangan, membutuhkan waktu, ya, harus menghadapi berbagai macam kesulitan, tetapi ada pesan alam yang ingin disampaikan bahwa Indonesia, ya, Nusantara ini itu akan tegak berdiri, akan menjadi megah seperti yang kita lihat di patung Garuda Wisnu Kencana. Hampir semua tamu-tamu, ya, tamu-tamu negara asing yang ada di acara tersebut itu hampir semua mengagumi, dan bahkan bukan hanya mengagumi, memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, ini artinya ke depan Indonesia tidak lagi dikenal adalah Bali, tidak. Tetapi dunia akan mengenal Indonesia sebagai banyak pulau yang kemudian pulau itu digabung menjadi satu, dihubungkan oleh perairan-perairan, sehingga kemudian dikenal sebagai sebuah kepulauan atau sebagai sebuah Nusantara. Sehingga nanti dunia akan tahu, akan mengakui, dan akan melihat, akan mengenal Indonesia, bahwa Indonesia bukan hanya Bali, tetapi Indonesia adalah berbagai macam suku, berbagai macam pulau yang bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI. Inilah yang saya maksud bahwa GWK atau Garuda Wisnu Kencana ini, secara apa yang saya lihat, ya, versi saya teman-teman, ya, apa yang saya lihat dalam batin saya, ini menjadi sebuah tonggak berdirinya, bangkitnya Indonesia, semakin eratnya persatuan kita dari berbagai macam pulau yang ada di negeri ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu NKRI. Maka pesan yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita bersyukur bisa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk menjadi, bukan hanya merasa, tetapi untuk menjadi Indonesia itu sendiri. Dunia nanti itu akan melihat Indonesia sebagai satu negara dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Indonesia akan dikenal sebagai sebuah bangsa kecil yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia. Bahkan bangsa besar itu akan tunduk kepada Indonesia. Hal ini teman-teman saya lihat bukan dari siapa yang memimpin negeri ini, tidak. Bagaimana kemudian negeri ini mempunyai berbagai macam sarana dan prasarana yang ada di dalamnya, kekuatan yang ada di dalamnya, militer, bukan itu yang saya maksud. Tetapi ada sebuah energi, ada sebuah aura yang benar-benar positif di negeri ini. Jika boleh saya sebutkan bahwa negeri ini atau Indonesia ini sebenarnya adalah negeri pilihan. Negeri pilihan yang, maaf kata, mudah-mudahan apa yang saya lihat ini tidak salah, ya. Negeri pilihan yang memang Tuhan pilih untuk menjadi sebuah tempat, untuk menjadi sebuah wilayah atau daerah pemersatu terciptanya sebuah kedamaian di atas bumi ini. Itu yang saya lihat teman-teman, ya. Sekali lagi, ini berdasarkan apa yang saya lihat dari kacamata batin saya, ya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa ini adalah yang paling benar, tidak, tetapi saya hanya ingin sharingkan saja apa yang saya lihat dalam batin saya. Anda mungkin juga mempunyai pandangan tersendiri, merasakan tersendiri apa yang Anda rasakan tentang negeri ini, ya. Terutama khususnya untuk Anda yang di Bali, mungkin jika Anda peka, Anda bisa merasakan bagaimana ada aura positif, ada energi positif, ya, dimana aura atau energi positif itu tidak lepas dari energi spiritual yang ada di dalamnya. Sehingga sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua yang masih menjadi satu kesatuan NKRI, mari kita bersyukur. Sebab apa? Sebab kita diizinkan untuk menempati atau tinggal di negeri yang memang kaya, negeri yang memang damai, negeri yang menjadi negeri pilihan. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini tidak ada sangkut pautnya dengan dunia politik ataupun intervensi dari pihak manapun. Jadi murni ini adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat dalam batin saya, bahwa kita wajib dan patut bersyukur teman-teman.
tidak mudah ya, tidak mudah menyatukan berbagai suku, bermacam pulau ya, dengan keunikan masing-masing, dengan karakter masing-masing menjadi satu kesatuan Republik Indonesia, menjadi satu kesatuan Nusantara ini. Ini tidak gampang. Dan inilah yang dikagumi oleh bangsa-bangsa lain yang ada di luar sana. Tapi akhirnya kita bisa. Ini semua adalah campur tangan yang kuasa. Saya ingin mengatakan ke teman-teman bahwa segala kesulitan yang ada di negeri ini itu akan bisa kita lalui. Kenapa? Sebab Tuhan tidak diam di negeri ini. Yang saya rasakan, Tuhan itu begitu sangat mencintai kita Indonesia. Mohon maaf saya katakan ini bukan berarti saya mengklaim bahwa Tuhan tidak mencintai bangsa-bangsa lain ya. Saya tidak ingin berkomentar tentang itu, atau saya tidak ingin berpendapat tentang bangsa-bangsa lain, tetapi saya ingin berpendapat sesuai dengan apa yang saya rasakan. Sebab saya tinggal di Indonesia, saya menempati negeri ini, saya merasakan bahwa aura spiritual di negeri ini sangat tinggi sekali. Dengan pikiran logika kita ya, ada berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan juga yang lain yang bisa berkumpul menjadi satu. Ini sangat luar biasa. Anda tahu kenapa ini bisa ya? Berbagai macam aliran kepercayaan, agama itu bisa menjadi satu. Sebab kita punya yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini lahir itu bukan sebuah kebetulan, teman-teman. Bukan sebuah kebetulan dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh terdahulu, bukan. Jadi bukan hanya sebuah kebetulan pemikiran semata, tidak. Tetapi saya melihat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sebuah rahmat. Jadi saya coba memahami secara batin ya, saya coba menelusuri secara batin. Yang saya rasakan adalah bahwa pada saat itu memang benar-benar Pancasila dan undang-undang ini diciptakan itu dengan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Bukan sebuah utak-atik pemikiran manusia, bukan hanya susunan kata-kata, tidak, tetapi itu adalah sebuah rahmat. Artinya ketika itu adalah sebuah rahmat, maka itu akan menjadi berkah. Pancasila dan undang-undang ini adalah sebuah rahmat untuk bangsa Indonesia, sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Nah, karena Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini adalah rahmat, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini akan menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat ini adalah apa yang saat ini ada di negeri ini, di Indonesia ini. Bahwa kita akan menjadi sebuah bangsa kecil tetapi mempunyai pengaruh yang besar pada dunia. Menjadi sebuah bangsa yang disegani, menjadi sebuah pendamai dunia. Itu. Jadi harapan saya melalui video ini, teman-teman, ya, Anda bisa mendapatkan banyak inspirasi ya, terutama untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara, mendapatkan inspirasi spiritual juga ya, memiliki sebuah perasaan, bukan hanya rasa memiliki tetapi rasa bersyukur menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini, teman-teman. Jadi sekali lagi, bukan sebuah kebetulan acara di KTT G20 itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan meriah, bisa memberikan kesan yang baik pada seluruh yang terlibat di dalamnya. Bukan sebuah kebetulan, karena memang ada sesuatu yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, tetapi kita bisa merasakan dengan batin kita bahwa ada energi positif, ada aura positif, energi spiritual yang sangat luar biasa. Secara pribadi saya berterima kasih kepada semua yang terlibat, karena bagaimanapun juga mereka telah mengharumkan nama bangsa ini, nama negeri ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya lihat bahwa acara tersebut ya, terutama berdirinya Garuda Wisnu Kencana ini benar-benar bisa menjadi tonggak awal bagaimana Indonesia bisa tegak berdiri di atas muka bumi ini, menjadi satu negara yang bukan hanya dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi menjadi bangsa yang memang bisa berpengaruh terhadap bangsa-bangsa lain untuk menciptakan yang namanya perdamaian dan kedamaian dunia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan dunia politik, tidak masuk ke ranah politik ya, dalam bentuk politik apapun, tidak ada intervensi dari pihak manapun, murni adalah sharing dari pengalaman batin saya, dari apa yang saya pelajari, apa yang saya rasakan dalam diri saya.
seputar kegiatan KTT G20 kemarin, berhubungan juga dengan Garuda Wisnu Kencana, dan lebih luas lagi hubungannya dengan negeri tercinta ini, Nusantara Indonesia. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jika Anda rasa ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, Anda bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.